Oke sahabat semuanya, tentunya Anda inginkan bagaimana cara menguasai ilmu hipnotis, tentunya hipnotis halus atau disebut juga dengan comfort hipnotis. Nah, kesempatan dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukannya dan bagaimana cara mempraktekannya. Oke, silakan simak videonya dari awal sampai akhir biar Anda paham tentang apa materi yang saya jelaskan di sini. Dan bagi teman-teman yang ingin mempelajari tentang hipnotis, hipnoterapi, silahkan bisa mengikuti kelas pelatihan yang saya adakan. Maka teman-teman akan mendapatkan fasilitas yaitu buku, video, sertifikat, dan bimbingan langsung dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yusuf Aditya, founder dari Padepokan Ilmu Hipnotis. Nah, seperti video yang saya singgung di awal tadi, saya membahas tentang hipnotis halus. Nah, bagaimana cara mempraktekannya dan bagaimana cara melakukannya kepada orang lain. Nah, syarat yang pertama yang tentunya yang wajib dikuasai adalah yaitu tentang bagaimana membuat diri kita menjadi tenang dulu. Kita harus tenang, santai, sabar, dan tentunya harus memiliki daya karismatik yang luar biasa. Yang dimaksud daya karismatik luar biasa yaitu dari segi penampilan kita, pakaian kita, tata cara kita berbicara, tentunya harus mengandung pola-pola kalimat hipnotis. Nah, ini merupakan pondasi dasar. Hipnotis halus ini adalah lebih ke comfort hipnosis atau hipnotis terselubung. Bagaimana caranya kita mempengaruhi orang dimanapun dan kapanpun dan kepada siapapun. Nah, oleh karena itu, seni dalam ilmu hipnotis halus ini yang ditentukan pertama adalah tentang ketenangan jiwa kita, tentang ketenangan batin kita. Jadi kita sebelumnya harus tenang dulu, melakukan pendekatan. Syarat pertama, tadi melakukan pendekatan. Bagaimana cara melakukan pendekatan? Yaitu dengan menanyakan alamat, hobinya, terus pekerjaannya seperti apa, lakukanlah pendekatan dulu. Bahasa gaulnya yaitu melakukan yang namanya SKSD, sok kenal, sok dekat. Ingat, melakukan ini jangan terlalu berlebihan. Jadi melakukannya harus seperlunya. Tujuannya apa? Biar terjadi yang namanya komunikasi dua arah. Seperti tadi saling mengisi. Jadi ketika diajak berbicara atau apa, klien kita atau suyat kita merasa nyaman. Nah, setelah itu teman-teman lakukan yang namanya tes sugesti. Nah, dalam pelatihan ilmu hipnotis, di situ ada namanya tes sugesti. Tes sugesti adalah bagaimana membawa orang masuk ke kondisi trans atau masuk kondisi trans. Jadi sebelum memasuki kondisi trans, kita lakukan yang namanya tes sugesti. Yang bertujuan kita tahu dia tipe seperti apa. Karena masing-masing kalau kita melakukan hipnotis halus itu nanti ada tipenya. Apakah orangnya itu metodenya cepat, lambat, atau sedang, semuanya ada polanya. Nah, kita bisa lakukan yang namanya tes sugesti. Tes sugesti ini biasanya saya lakukan adalah klien atau suyat saya suruh pejamkan mata. Setelah itu saya lakukan yang namanya imajinasi. Saya menyuruh dia berimajinasi, saya tanyakan pernah tahu lem atau apa, atau kenangan, atau apapun itu. Tujuannya apa? Ketika kita menyuruh berimajinasi, maka pikiran bawah sadar klien kita itu akan aktif. Sehingga ketika kita mempengaruhinya, ketika kita melakukan tes sugesti, maka tes sugesti ini mudah sekali diterima di pikiran bawah sadarnya. Sehingga ide kita, saran kita akan mudah masuk ke pikiran bawah sadarnya dan mempengaruhinya. Setelah itu baru kita melakukan yang namanya hipnotis. Nah, jadi seperti itu. Bagaimana cara melakukan hipnotis halus. Jadi yang pertama lakukan namanya pendekatan. Setelah melakukan pendekatan, kita lakukan yang namanya tes sugesti. Tes sugesti ini bisa secara terselubung atau menganalisa atau membaca karakter. Nah, bagaimana cara membaca karakter? Nah, tentunya teman-teman wajib lakukan yang namanya mempraktekkan dulu. Jadi ketika teman-teman yang saya ajarkan tadi diperhatikan, maka teman-teman akan mengetahui kita lakukan yang namanya pendekatan. Ada orang yang menolak, ada orang yang langsung nyambung, ada orang yang masih bertele-tele dan sebagainya. Nah, itu merupakan juga salah satu yang namanya tipe klien kita atau tipe sugabilitas seseorang itu berbeda-beda. Nanti ketika kita sudah mengetahui, setelah itu baru kita arahkan orang tersebut untuk kita lakukan yang namanya tes sugesti.
Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Dan bagi teman-teman yang ingin mengetahui tekniknya lebih lengkap tentang bagaimana cara melakukan tes sugesti, di sini sudah saya jelaskan semuanya. Banyak sekali tes sugesti dan bagaimana cara sugesti permainan itu seperti apa, bagaimana cara pendekatan yang lengkap itu seperti apa. Semuanya ada di buku tersebut. Nah, teknik yang saya berikan ini tentunya juga sangat ampuh ya, karena ini merupakan salah satu poin dari bagaimana cara kita melakukan hipnotis halus atau hipnotis terselubung kepada seseorang. Setelah itu baru menerapkan yang namanya pola-pola kalimat hipnotis. Ingat, hipnotis itu ada polanya, ada strukturnya, atau ada komunikasi tertentu. Nah, komunikasi ini saya ajarkan satu saja ya buat sahabat semuanya. Yang pertama adalah kalimat yes set. Nah, kalimat yes set adalah sebuah kalimat yang wajib klien kita menjawab iya. Tentang hobinya kita menyampaikan tadi, bapaknya kerjanya di Surabaya ya. Jadi usahakan orang tersebut harus menjawab ya lebih dari 3 kali. Ketika seseorang sudah menjawab ya 3 kali atau lebih dari 3 kali, maka secara otomatis pikiran bawah sadarnya sudah terpengaruh dengan sugesti kita. Dan teknik ini sangat ampuh digunakan untuk pendekatan. Jadi setelah lakukan pendekatan tes sugesti, lalu kita lakukan yang namanya pola kalimat yes set, yaitu sebuah pola yang membuat orang untuk menjawab za. Jadi intinya pertanyaan harus mengarah ke jawaban iya, atau minimal orangnya mengangguk seperti ini. Nah, ketika orangnya sudah mengangguk, mengizinkan dia, maka otomatis orang tersebut mudah kita pengaruhi dan hipnotis terselubung itu sudah masuk ke dalam dirinya klien. Tinggal kita bagaimana menerapkan langkah selanjutnya. Oke, saya akhiri. Semoga ilmu ini bermanfaat buat sahabat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa. Hari ini kita kirim paket ke luar pulau, yaitu pelatihan ilmu daya batin, rahasia hipnotis nonverbal atau ilmu gendam, advance hipnoterapi, dan quantum magnet rezeki. Nah, ini aplikasi kekuatan pikiran bawah sadar untuk keajaiban, keberuntungan, dan rasa syukur, dan mengakses kesadaran tertinggi. Nah, bagi siapapun yang ingin belajar, silahkan. Terima kasih.